Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang berada di rumah. Kembali kita berkumpul bersama-sama, baik di rumah maupun kami di sini, para penjaga menara doa. Malam hari ini kita bersama dengan Ibu Rita Sipahutar, Bapak Setia Manjai dan Andreas Fernando pada keyboard. Dan juga pada malam hari ini kita akan secara khusus dilayani oleh Bapak Pendeta Yunus Salmon yang merupakan bagian dari keluarga besar Taman Doa Rumah Pengorbanan. Dan mari kita siapkan nanti kita Bapak Ibu Saudara. Cuma sekedar memuji menyembah Tuhan, tapi biarlah terobosan terjadi dalam hidup kita ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mendengar dan mendalami firman Tuhan. Biar terjadi terobosan yang mengubah hidup kita, saudara, menjadi baru, dibarui terus dari sehari ke sehari. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, saudara. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, meninggalkan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, ku masuk hadirat-Mu Tuhan. Amin. Perhiaskan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku nampak kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak sujud di hadapan
Mari saudara sembah Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, amin. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Ini kerinduan kami Tuhan, hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan Yesus penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Pada masyarakat pujian ini saudara, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan senap hatinya, berseru berdoa. Amin. Bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhi, hadiratmu Tuhan Yesus penuhi umatmu, penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Ini yang kami rindukan Tuhan Yesus. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan.
Lebih lagi katakan hadirat-Mu memenuhi umat-Mu ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Musik menyembah, mari saudara sembah Tuhan. Oh ya haleluya. Hadirat-Mu ya Tuhan yang kami lihat. Hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu memenuhi segala Yesus. Dan kami tahu dengan hadirat-Mu ya Tuhan ada pemulihan, ada kegirangan, ada sukacita. Penuhi umat-Mu. Oh, Ini kerinduan kami, Bapa. amin. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Agungkan Tuhan. Sebab Engkaulah hidup kami, Muliakan kami Tuhan. gereja. Haleluya. Sebab Engkaulah segalanya. Amin, amin, amin. Untuk itu ini hidup kami, ini bangsa kami, gereja-gereja-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu memberikan damai sejahtera sukacita ya Bapa. Amin, Baik harapan hanya kepadamu, amin. Jesus. Bagimu hormat, bagimu kemuliaan, bagimu pujian selama-lamanya. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesus, oh ya na 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 Jesus, oh ya haleluya. Jesus, sungguh kami rindukan Engkau lebih. Hati kami rindu akan Tuhan. Amin Yesus. Rindukan hadirat-Mu lebih Ya lagi Bapa, Tuhan. seperti sungai dan air Tuhan merindukan. Mengalir hadirat-Mu Seperti Tuhan, sungai yang merindukan air ya Bapa. penuhi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Haleluya. oh ya Haleluya. kasih Hadirat-Mu memenuhiku. Amin Bapa. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini yang kami rindukan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin.
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Penuh di tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawat Tuhan Yesus, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Amin Tuhan. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Biarlah kerajaan Tuhan ditegakkan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawat Tuhan Yesus, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan. Amin Bapa. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu Tuhan Yesus, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu lebih lagi katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawat Tuhan, amin. Kami
Kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Haleluya. memenuhi tempat ini, oh Yesus. Kerajaan-Mu memenuhi rumah-rumah, ya Tuhan. Memenuhi bangsa kami, bangsa-bangsa, ya Bapa. Keluarga-keluarga, jiwa-jiwa, ya Tuhan. Hosana bagimu di tempat mana, Yesus Tuhan. Oh ya la boya shandara la amin, amin, amin. Mari lebih lagi sembah Tuhan saudara. Yang ada di rumah-rumah saat ini sembah Bapa. Amin, amin. Jesus, Kau ditinggikan di rumah-rumah, Kau disembah ya Tuhan. Kami tahu apapun yang terjadi ya Bapa, jika Tuhan ditinggikan, Engkau hadir, Kau melawat ya Bapa. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertobatan ya Tuhan. Horabata syakarana baranamo ya Bapa, ada kasih. Ini biara bata syanda karana barabaya. Horabata syende belera baranamo. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi Allah kami. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi bangsa ini. Ya Bapa, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Ini yang kami rindukan Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi bangsa ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Biarlah kerajaan Tuhan ditegakkan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari sepakat saudara katakan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya, haleluya. Mari bersorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau besar Tuhan Yesus, haleluya. Kau besar, Kau dahsyat, ajaib. Kau hebat Tuhan Yesus. Kau perkasa Amin. di bumi di sorga. Kau Allah kami yang melawat bangsa kami. Seluruh bumi Kau menyembah-Mu, melawat segala bangsa. Yesus.
Setiap mulut kami mengaku muliakan. Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, Glory bagi Allah kami. terima kasih Segala puji Tuhan Yesus. hormat hanya bagi Shandaralabo. Yesus. Oh, ya Tuhan yang layak Kau ditinggikan. layak Kau ditinggikan. Kau diagungkan. Kau dimuliakan. Haleluya. Selama-lamanya. Kau dimuliakan. Selama-lamanya. Oh, Yesus. Amin, amin. Dimuliakan namamu, kami agung. Oh, ya Tiada yang sepertimu. Kau Allah yang bertata atas pujian umat-Mu. Kau Allah yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Kau besar. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Oh, pengagungan bagimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oh, ya Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya bagi orang yang terus berharap kepada yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Tiada yang besar Allahku. Amin. Ku nyanyikan besar Haleluya Yesus. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Kau besar. Haleluya. Besar Allahku. Haleluya. Ku nyanyikan Besar Allahku, selamanya besar. Dia ajaib. Kau ajaib. Yesusku, lebih lagi katakan Allah yang besar. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Yesus layak disembah. Amin, amin. Yesus layak disembah. Kau Raja segala raja. Hati kami Tuhan, hatiku bernyanyi. Kau besar, Yesus layak disembah. Yesus layak disembah. Amin Bapa. Amin. Kau Raja segala raja. Haleluya. Hatiku bernyanyi. Yesus besar. Kau besar. Amin. Besar. Besar Allahku, ku nyanyikan besar. Amin. Allahku, selamanya besar.
besar dan ajaib Yesusku. Kami sepakat agungkan Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Lebih lagi katakan besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan, Kau hebat Tuhan Yesus. Oh, ya lama-lama Terima kasih Bapa, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu terus melanda bangsa kami apapun yang terjadi ya Tuhan. Sebab kami tahu waktu kami meninggikan nama-Mu, firman-Mu ya Bapa, oh Engkau bersemayam atas setiap puji-pujian kami. Waktu kami memuji menyembah Engkau ya Bapa, Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Waktu kami memuji menyembah Engkau, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jamahan-Mu ya Tuhan. Ada kemuliaan-Mu, pengetahuan dan kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami, antara segala bangsa, suku, kaum dan bahasa ya Tuhan, seperti air menutupi dasar lautan. Untuk itu kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, buat kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu Engkau berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun yang terjadi hari ya Bapa. Oh ya Bapa, Rabata Syakata Karamayashe di tengah-tengah ya Tuhan. Oh ya Bapa, oh Tuhan Yesus, oh Bapa, kami percaya hari-hari ini lawatan-Mu Bapa, itu membuat Tuhan setiap lutut berteluk, setiap lidah Bapa, Engkaulah pengharapan di tengah-tengah oh ya Tuhan pandemik ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu kami sungguh percaya kepadamu melalui acara ini ya Tuhan. Oh, ada pengharapan kepadamu, ada orang-orang yang berseru kepadamu lebih lagi, memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat iya Bapa pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden ya Tuhan. Oh iya Bapa, kami percaya kekuatan, hikmat daripada Allah ya Tuhan turun atas mereka. Kasih Bapa ya Tuhan untuk mengatasi, berikan mereka hikmat untuk mereka mengatasi setiap ya Tuhan problem yang ada di bangsa, terutama Tuhan penyakit ya Tuhan corona hari-hari ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, desatan kekuatan yang sempurna atas mereka ya Bapa, bahkan kesehatan. Oh ya Bapa, ada keunitian antara Tuhan Pak Jokowi dengan Makruf Amin Tuhan, bahkan jajarannya dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu ya Bapa. Kami percaya ke firman-Mu ya Tuhan. Oh ya Bapa, Engkau yang memilih pemerintah, dan biarlah Engkau mempertetapkan mereka menjadi pemerintah-pemerintah yang mengandalkan Engkau, yang takut akan Engkau, yang menyenangkan Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Ada perjumpaan, ada mimpi-mimpi daripada Allah. Atas pemimpin bangsa ini dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan, sehingga apa yang Kau mau di bangsa ini, apa yang Kau inginkan di bangsa ini Tuhan, mereka lakukan ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bangsa kami ya Tuhan, seperti dalam nama Yesus. Terima kasih buat setiap ya Tuhan juga para dokter-dokter ya Bapa, perawat, oh ya Tuhan,
yang ada di bangsa kami, mereka menjadi sorotan Tuhan, orang-orang yang ya Bapa yang pemberani ya Tuhan untuk melakukan ya Bapa pengobatan kepada setiap yang penyakit corona ya Tuhan. Untuk itu Bapa berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang mengandalkan Engkau lebih lagi. Ya Bapa berharap kepadamu, Engkau Allah kami, Engkau Allah yang oh ya Tuhan, Engkau Allah penyembuh melalui mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati keluarga mereka, bahkan keperluan mereka apapun ya Tuhan. Oh yang mereka lakukan biar semuanya berhasil, biar mereka bersuka cita, mereka memuji-muji Engkau, menyenangkan Engkau. Terutama anak-anak Tuhan yang menjadi dokter, perawat ya Bapa, biar mereka menjadi contoh, menjadi orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu atas Tuhan orang-orang yang sedang sakit corona ya Tuhan, yang dirumahkan, bahkan di rumah-rumah sakit, penyakit apapun ya Tuhan. Kami percaya kepadamu, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah kasih kuasa-Mu. Kaulah dokter, segala dokter Engkau yang menyembuhkan mereka. Dengan bilur Yesus mereka sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Walaupun hari-hari ini ya Bapa, oh ya Tuhan, oh penyakit corona ini semakin meningkat, tapi kami percaya Engkau berkata Tuhan, Engkau berkata ya Tuhan, segala sesuatunya ada waktunya ya Bapa. Dan kami mengucap syukur apapun yang terjadi, apapun menjadi waktu-Mu. Bukan waktu kami, bukan waktu bangsa kami, bukan keinginan bangsa kami, bukan keinginan kami gereja-Mu Tuhan, bukan keinginan siapa-siapa, tapi keinginan-Mu, rencana-Mu yang jadi. Dan kami tahu rencana-Mu yang terbaik, rencana-Mu yang jadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datang atas bangsa kami, kehendak-Mu jadi seperti di sorga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih juga buat setiap pemimpin rohani kami Bapa. Dari gembala pembina kami, Pak Nikonotor Harjo, Pak wakilnya, Rayon, CK yang ada ya Bapa. Gembala cabang ranting yang ada, ketua-ketua kul, bahkan setiap pengerja-pengerja, ya Bapa, aktivis semua ya Tuhan. Semua setiap departemen yang ada, bahkan sampai kepada jemaat-Mu. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi seperti di surga ya Tuhan. Takut akan Tuhan, haus akan Engkau lebih lagi. Kasih yang mula-mula, hati yang mengandalkan Engkau lebih dari segalanya. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Atau melalui Tuhan, dari setiap Tuhan pemimpin rohani kami, bahkan sampai Tuhan kepada setiap jemaat-Mu ya. Sebab kami tahu firman-Mu, minyak itu mengalir dari kepala ke janggut sampai ke jubah turun ya Tuhan. Apa yang Kau berikan kepada gembala pembina kami Tuhan, apa yang beliau alami, kasih-Mu ya Tuhan, itu juga mengalir dari rayon CK yang ada, gembala cabang ranting, ketua-ketua kul, setiap departemen yang ada ya Tuhan, sampai kepada jemaat-Mu, dan semua bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, ajaib, kesehatan, kekuatan yang sempurna juga atas pemimpin rohani kami Tuhan. Dari gembala pembina kami, penyertaan, perlindungan yang sempurna ya Tuhan. Bahkan hikmat penghuni daripada Engkau, pengurapan yang selalu baru atas setiap mereka, atas setiap kami, setiap departemen yang ada, sampai kepada jemaat-Mu, keluarga-keluarga, ada dalam lawatan-Mu, ada dalam kasih-Mu, kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berkata, setiap kami gereja-Mu sepakat berkata, setiap penyakit corona hari-hari ini tenang dan diamlah di dalam nama Yesus. Penyakit corona, masalah bangsa kami, setiap anarkis, setiap teror agama mengikat bangsa kami, iya Bapa, kami katakan tenang dan diamlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bangsa kami, di antara segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa ya Tuhan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih, apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini melalui penyakit corona di antara segala bangsa, kami percaya supaya firman-Mu digenapi, bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah segala Allah, Yesus adalah kebenaran dan hidup, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan seorang pun yang berani berkata ya Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya Bapa, terima kasih Tuhan. Kaulah jalan kebenaran dan hidup ya Bapa. Dan kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Untuk itu kami serahkan semuanya kepadamu. Jadilah seperti Engkau mau, jadilah seperti Engkau inginkan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hosana bagimu, kami kembalikan segala pujian hormat kami, kemuliaan hanya bagimu, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya Bapa.
Kami angkat tangan kami memberkati bangsa kami. Yes, Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia ya Amin, Tuhan. Yesus. Jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di Haleluya, surga. Yesus. Bangkitlah Indonesia menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atas bangsa Amin, ini. Bapa. Kemuliaan Tuhan telah nyata atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ini era Pentakosta ketiga. Kami percaya kuasa Roh Kudus dicurahkan atas seluruh penduduk bangsa ini, atas seluruh penduduk bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami percaya penuaian terbesar dan yang terakhir terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya janji-Mu digenapi atas bangsa kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari semua katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia Tuhan, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari di rumah-rumah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau layak disembah di atas segala bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Kami sungguh merasakan Kau hadir tengah-tengah kami malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, hati kami tenang Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada jaminan kekuatan. Ada jaminan ya Tuhan, pemulihan, kesembuhan, bahkan pertolongan dan penghiburan. Kau sediakan bagi kami yang berseru kepada nama-Mu ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami mau tinggal lebih tenang, kami mau tinggal tenang dan lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bentuk hati kami, bentuk ya Tuhan segenap seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami mampu ya Tuhan Yesus berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua dan umat Tuhan di rumah sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang sudah berdiri, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu bagian seperti yang saya bilang tadi, bagian dalam keluarga besar Taman Doa Rumah Pengorbanan
House of Sacrifice Prayer Ground. Dia adalah Bapak Pendeta Yunus Salmon. Kami persilakan, kami undang, kami persilakan. Beliau ini adalah hamba Tuhan yang khusus melayani di bagian konseling dari Taman Doa Rumah Pengorbanan, Pak Yunus Salmon, benar ya? Ya, benar. Baik, kami persilakan selanjutnya kepada Pak Yunus Salmon untuk meneruskan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang ada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju ke rumah. Sebelum tidur, Bapak Ibu yang di rumah, kita duduk di kaki Tuhan dan kita mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara bagi kita malam hari ini sebelum kita berbaring. Supaya pada waktu kita berbaring, kita tenang karena kita percaya penjaga kita, Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjaga dan melindungi kita. Sehingga besok pagi kita harus rindukan bahwa kita akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang sementara mengikuti live streaming, mari kita sama-sama berdoa, minta tuntunan Tuhan atas firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan Yesus di tempat di mana kami semua berada. Dan jadilah kehendak-Mu, supaya di bumi, di tempat di rumah, di mana kami berada seperti di sorga. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dan memberikan hikmat kepada umat-Mu. Kepada kami semua yang mendengar firman Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat kami mengerti. Dan kami dapat lakukan. Maka kami pasti menang di dalam menghadapi masalah dan persoalan. Di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sementara mengikuti acara ini. Biarlah semua dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sama-sama bertumbuh. Sama-sama akan bangkit. Untuk berkata Yesus adalah Tuhan yang hebat. Yang dahsyat. Yang sanggup untuk menjaga dan melindungi. Orang yang percaya mencari Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan shalom untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat buat keluarga besar Taman Doa Rumah Pengorbanan. Salam sehat untuk semua keluarga yang sementara mengikuti live streaming malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akan buka firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Yakobus pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman, akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpan dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan tentang doa yang penuh kuasa. Setiap kita yang berdoa rindu bahwa setiap permintaan kita didengar oleh Tuhan. Itu kerinduan setiap orang percaya, bukan orang Kristen saja, tapi setiap agama-agama yang ada di dunia ini. Ketika dia berdoa, dia merindukan jawaban. Tetapi di sini ada syarat-syarat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa doa yang penuh dengan kuasa, doa yang penuh dengan kuasa adalah doa yang penuh dengan keyakinan. Kita lihat pada ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi mengapa doa itu sangat besar kuasanya? Yang berdoa adalah orang benar. Kita harus pastikan malam hari ini bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dari dosa dan kesalahan kita, sehingga kita disebut orang-orang benar. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang-orang benar berdoa, maka doanya itu didengar oleh Tuhan. Bukan sekedar Tuhan mendengar, tetapi Tuhan menjawab doa-doa orang benar. Karena sudah dituliskan di dalam firman Tuhan, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika ada yang menyimpan kepahitan, ada yang menyimpan kebencian terhadap saudaranya, terhadap orang lain, segera cepat datang duduk di bawah kaki Tuhan dan minta pengampunan dosa. Karena di sini saudara, Tuhan mengajarkan kita bahwa dosa itu dia penghalang doa-doa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Di situ firman Tuhan katakan bahwa apakah tangan Tuhan itu tidak kurang panjang menyelamatkan kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang, yang membuat Tuhan tidak melihat kita, tidak mendengar doa-doa kita adalah segala dosa, segala kejahatan kita. Oleh sebab itu, kita pastikan malam hari ini tidak ada yang menyimpan kepahitan. Tapi di dalam hatinya, dia menyimpan buah roh. Manifestasi daripada buah roh ada 9 itu, disimpan di dalam hatinya. Supaya ketika dia berdoa, doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita malam hari ini. Mengapa doa itu sangat berkuasa? Karena yang berdoa adalah orang yang benar. Karena yang berdoa sungguh-sungguh berdoa. Jadi ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kita datang bawa doa-doa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Di dalam ayat 17, di situ kita mendapatkan contoh yang luar biasa. Alkitab mencatat di situ bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia adalah manusia biasa sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengapa doanya berkuasa? Karena dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa ketika dia berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh. Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa doa-doa kita
akan didengar oleh Tuhan, bahkan dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita ragu-ragu atas doa-doa kita. Tuhan mau kita harus percaya bahwa pada waktu kita berdoa maka Tuhan Dia Maha mendengar, Dia Maha baik, Dia menjawab doa-doa kita. Pengenalan akan Tuhan bahwa kita lebih percaya dan yakin bahwa apa yang kita doakan itu akan dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10, di situ firman Tuhan katakan bahwa Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Langit dan bumi, laut dan segala isinya dijadikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertanyaannya, kalau laut, bumi, langit dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan kita, apa yang tidak bisa Tuhan buat atas kita? Dia sanggup lakukan perkara yang ajaib dan dahsyat bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan rindu kita harus mengenal siapa Bapa kita yang sebenarnya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Namanya Yesus. Dia lakukan perkara yang besar. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Laut dan segala isinya. Perkara kesembuhan bangsa ini dari COVID-19 adalah perkara yang sangat kecil bagi Tuhan. Yang penting, intinya bagi orang-orang percaya, dia harus tahu, dia harus kenal, dia harus memahami siapa Bapanya sesungguhnya. Yesus Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, tidak perlu kita ragu-ragu. Yakobus sudah mencatat di dalam Yakobus ya pasal yang pertama ayat 6, 7 dan 8. Saudara, bahwa orang yang ragu-ragu itu doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Orang yang khawatir itu dia seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 17 dikatakan bahwa, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa orang yang seperti ini, dia tidak dapat sesuatu yang baik. Ini berbahaya saudara, kalau kita terus khawatir, kita terus gelisah, kita cemas, kita terus berputar di dalam lingkaran itu. Sehingga doa-doa kita kelihatannya tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan Dia Maha hadir dan Maha menjawab. Orang khawatir dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, mari kita bangkitkan iman kita. Setiap bangun pagi, duduk di hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan supaya kita punya pegangan. Tidak boleh ragu-ragu tentang doa-doa kita. Ada yang sudah berdoa dengan luar biasa. Di dalam kamar mungkin dia berdoa sambil nangis-nangis. Selesai berdoa keluar belum sampai 5 menit dia sudah ragu dengan doanya. Ayo cek Bapak Ibu Saudara yang di rumah, siapa yang ragu-ragu dengan doanya? Malam hari ini tidak boleh ada yang ragu dengan doanya. Karena dia tahu dia berdoa kepada Bapa yang sangat baik. Dia sudah berdoa sungguh-sungguh. Maka doanya pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Seperti Elia, manusia biasa seperti kita, saudara. Tetapi bedanya di sini dia sungguh-sungguh berdoa. Sehingga hujan tidak turun, saudara. 3 tahun setengah. Dan dia berdoa kembali pada ayat 18. Dia berdoa pun juga dengan sungguh-sungguh. Sehingga hujan turun ke bumi. Sesuatu yang luar biasa. Yang kita tangkap malam hari ini. Supaya tidak ada kekhawatiran lagi. Kita harus yakin mengapa doa itu sangat berkuasa. Karena yang berdoa adalah orang yang benar. Jadi ada masalah persoalan cepat diselesaikan. Ada kebencian, kepahitan terhadap teman, saudara kita. Cepat minta pengampunan. Dan berdoa sungguh-sungguh. Supaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Ini ada beberapa penghalang doa yang sudah saya katakan. Itu pada ayat yang ke-12. Ya, hidup yang tidak konsekuen, saudara. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan dihukum. Ada yang berdoa, doanya belum dijawab. Dia katakan, wah Tuhan kayaknya sudah tidak dengar doanya lagi. Mulai sembarangan sama Tuhan. Mulai menghakimi.
Ada yang bertanya sama saya, Pak, kayaknya Tuhan sudah tidak dengar lagi. Saya bilang, kamu dasar firman-Nya di mana? Kamu baca di mana? Tuhan tidak bisa mendengar doamu. Kalau Tuhan tidak dengar, ada kesalahan apa yang kamu buat? Cepat perbaiki. Supaya Tuhan dengar doa-doamu. Tuhan bukan tuli. Ya, manusia sering pura-pura tuli, tapi Tuhan tidak pernah berpura-pura tuli, saudara. Jadi jangan menghakimi Tuhan. Jangan suka mengkambing hitamkan Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat. Yang menjadi penghalang doa kita, ya karena hidup yang tidak konsekuen. Khawatir terus, cemas terus dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak bisa tenang. Dia tidak bisa akan mendapat sesuatu yang terbaik. Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang khawatir dalam hidupnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, orang khawatir tidak bisa membuat sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Dia gelisah, dia khawatir, dia cemas. Bahkan bisa dia marah-marah, saudara. Selesai puji-pujian dengar lagu, tapi 5-10 menit ke depan, dia sudah tidak ada lagi sukacita. Karena hidup di dalam kekhawatiran. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mulai berlatih bersama-sama. Kita mulai imani, kita mulai percaya bahwa doa-doa kita, ketika kita doakan dengan sungguh-sungguh, maka doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi penghalang doa ini harus kita singkirkan, Bapak Ibu Saudara. Harus konsekuen dengan firman Tuhan. Kalau dia katakan ya, pasti terjadi. Kalau dia katakan tidak terjadi. Jadi anak Tuhan harus pegang kepada firman Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang. Itu yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan pendeta sampaikan kepada jemaat, jangan khawatir, jangan khawatir. Dia percaya. Tapi dia baca firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan, dia tidak percaya. Oleh sebab itu saudara rajin baca Alkitab. Kita terus rajin baca Alkitab. Sebagai hamba Tuhan pun saya selalu harus baca Alkitab setiap hari. Supaya iman itu tetap kuat. Iman itu bertumbuh. Dan terus menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan doa yang penuh kuasa? Adalah doa yang lahir dari iman. Ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa sekali saudara. Luar biasa sekali firman Tuhan ini. Dikatakan dan doa yang lahir dari iman. Di sini ditekankan lagi doa yang lahir dari iman. Akan menyelamatkan orang sakit. Berarti pada waktu kita berdoa, perkara yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan lakukan sehingga membuat anak Tuhan terheran-heran melihat kebesaran, keajaiban Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat firman Tuhan ini jelas. Ayat firman ini Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 15, di situ pun juga Rasul Yohanes katakan, jika kita percaya bahwa ia yang mengabulkan doa-doa kita, saudara luar biasa, jika kita percaya bahwa ia yang mengabulkan doa-doa kita, maka kita percaya juga bahwa dia telah memberikannya kepada kita apa yang kita minta darinya. Jadi ini tidak main-main Bapak Ibu. Kita harus pegang firman Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah sumber jawaban doa bagi kita semuanya. Yohanes dia tekankan di sini bahwa jika kita telah percaya bahwa dia yang mengabulkan doa-doa, kita harus yakin bahwa kita sudah menerima. Maka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia adalah pendengar yang setia dan sumber jawaban daripada setiap pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan pernah takut, Allah kita selalu bersama-sama dengan kita. Jangan bimbang, karena Tuhan katakan, aku ini Allahmu. Dia akan meneguhkan kita, bahkan akan memegang kita dengan tangan kanannya, yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi anak Tuhan harus selalu pegang janji Tuhan, harus selalu pegang firman Tuhan.
Ya, Yesaya 41 ayat 10 yang tadi saya sebutkan untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, saya katakan jangan takut. Ya, sebab Tuhan katakan aku menyertai kamu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan katakan kepada Yesaya, dia akan memegang dia dengan tangan kanan, dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Berarti pertolongan kita jelas dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak Tuhan, dia malam hari ini harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Allah tidak pernah mengingkari kesetiaannya itu. Manusia bisa mengingkari janjinya, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi yang dimaksud dengan doa yang penuh kuasa, doa yang lahir dari iman. Ayat yang ke-15. Jadi saudara, yang dimaksudnya doa yang penuh dengan kuasa adalah doa yang penuh dengan pengampunan. Ayat 16 dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi ada satu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Orang Kristen tingkat pengampunannya itu baru sampai di memaafkan. Ya, sehingga sulit ketemu dengan teman yang berbuat salah dengannya. Alkitab mengajarkan kita harus mengampuni. Berarti ada yang datang minta pengampunan. Anak Tuhan harus berikan pengampunan. Kalau tidak memberikan pengampunan, maka doa-doa kita tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan pengampunan. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan doa yang berkuasa adalah doa yang penuh dengan pengampunan, dan juga doa yang berkuasa adalah di mana orang yang berdoa tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Dia harus menempel sama firman. Dia tidak boleh bergeser daripada firman. Pegang janji Tuhan bahwa setiap doa-doa orang benar yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus pasti didengar dan dijawab oleh Bapa yang sangat baik. Bapa yang luar biasa, Bapa yang hebat, akan memberikan semua yang terbaik kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi bila doa kita penuh kuasa? Di situ dituliskan pada ayat 14, 15, dan 16a. Apa yang terjadi bila doa kita penuh kuasa? Mujizat kesembuhan terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mujizat kesembuhan terjadi. Jangan takut corona lebih daripada takut Tuhan kita. Kemana-mana kita sudah pakai semua alat pelindung diri. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada intervensi Tuhan lebih daripada alat pelindung diri. Boleh kita minum vitamin dan semuanya boleh untuk menjaga kesehatan. Tapi jangan sampai saudara lebih mempercayakan APD itu daripada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus katakan bahwa akulah pintu. Jikalau ada yang masuk, dia keluar, dia menemukan padang rumput yang hijau. Yesus adalah pintu bagi kita. Saudara, Yesus adalah pintu. Dia katakan dia adalah pintu. Pintu itu melindungi kita dari bahaya. Setiap rumah ada pintu, saudara. Bayangkan kalau tidak ada pintu, mau masuk dari mana? Saudara, Yesus adalah pintu. Sekarang juga setiap rumah ada pintu pagar. Tapi pintu pagar, pintu rumah tidak lebih hebat daripada pintu Yesus Kristus. Dia pintu berarti dia melindungi kita dari segala sakit, penyakit, dan bahaya. Tuhan katakan akulah pintu. Berarti Yesus yang melindungi kita dari setiap mara bahaya itu. Mungkin saudara bertanya, kalau begitu kita tidak perlu pakai. Saudara perlu pakai, saudara masih ada di dunia ini perlu pakai. Karena di luar itu banyak debu. Harus tutup hidung baik-baik. Karena Tuhan harus lebih berhikmat. Kita sudah tutup diri dengan semua yang kita lakukan, yang Tuhan lakukan lebih sempurna lagi. Jadi kita ingat bahwa Yesus adalah pintu itu yang menjaga
dan melindungi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi jangan khawatir, mau kemana-mana jangan takut saudara. Ada pintu, Yesus Kristus yang menjaga keluar masuk kita. Kita tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan akan menyertai kita. Apa yang terjadi bila doa kita penuh dengan kuasa? Yang tadi mujizat kesembuhan terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang berdosa kembali kepada Tuhan. Doa kita berkuasa, membuat kita terlepas dari penderitaan. Ayat 15 dikatakan bahwa dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Orang sakit itu menderita saudara. Saudara-saudara kita yang saat ini lagi sakit, yang ada di ruang-ruang karantina, di ruang-ruang perawatan, mereka lagi takut, cemas saudara. Kita harus berdoa untuk mereka. Supaya Roh Kudus berikan penghiburan. Roh Kudus berikan kekuatan. Roh Kudus berikan ketenangan atas mereka. Supaya malam hari ini mereka boleh tenang. Besok pagi mereka bangun, mereka sudah sembuh. Itu iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terlepas daripada penderitaan. Apa yang terjadi bila doa kita penuh dengan kuasa? Perkara besar terjadi dan hukum alam tunduk kepada kuasa doa. Hukum alam tunduk kepada kuasa doa. Kita lihat bagaimana perkara yang besar terjadi. Di mana kita lihat di sini Elia manusia biasa, tapi dia bisa berdoa untuk hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Itu perkara yang hebat. Dia minta hujan turun, hujan turun. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita bangun hadirat Tuhan di rumah-rumah, di jalan pun, dalam perjalanan pun, selalu saudara bisa memuji Tuhan, silakan memuji Tuhan. Karena pujian adalah salah satu senjata Allah untuk meruntuhkan setiap sakit penyakit, meruntuhkan setiap kekuatan kuasa iblis yang mengintimidasi anak-anak Tuhan. Keluar takut terinfeksi, keluar takut terinfeksi saudara. Jangan khawatir, naikkan pujian bagi Tuhan. Maka pujian itu mendatangkan perlindungan yang luar biasa bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Perkara besar terjadi, hukum alam tunduk kepada doa-doa Bapak, Ibu, Saudara. Kalau dengan yakin didoakan dan membuat orang berdosa kembali kepada Tuhan. Itu doa saudara, doa yang penuh dengan keyakinan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Lakukan segala sesuatu tanpa iman itu dosa. Oleh sebab itu, berdoa harus dengan keyakinan bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau ragu-ragu jangan masuk doa. Karena saudara buat dosa atas diri saudara. Pegang firman Tuhan supaya saudara yakin masuk hadirat Tuhan. Maka doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan dia menjawab doa-doa kita. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan malam hari ini, ada catatan penting yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kalau ada pulpen bisa ditulis saja. Supaya ingat-ingat bahwa malam hari ini kita punya keyakinan yang kokoh kepada firman Tuhan. Bahwa doa yang penuh dengan kuasa akan mendatangkan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi doa orang benar sangat besar kuasanya. Doanya menjadi berkuasa, perlu dicatat, karena penampilan hidup yang benar sebagai orang benar. Jadi kalau doa kita berkuasa, karena penampilan hidup yang benar sebagai orang benar. Mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Jadi sebagai orang benar telah membenarkan dia, telah membenarkan doa-doanya. Atau hidup yang benar adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga persembahan, pujiannya, dan doa-doanya diperkenankan di hadirat Tuhan. Saya ulangi, doanya menjadi berkuasa karena penampilan hidup yang benar sebagai orang yang benar telah membenarkan doa-doanya. Atau hidup yang benar adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga persembahan pujiannya dan doa-doanya diperkenankan di dalam hadirat Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
Memang secara penampilan, pembawaan Elia biasa saja seperti kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi soal kebenaran dan mempercayai Tuhan, dia tidak sama. Dia yakin betul-betul. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Kita yakin bahwa firman Tuhan ajaib dan dahsyat. Kita meyakini firman Tuhan sama saja kita tidak ragu terhadap Tuhan. Maka kehidupan orang benar akan membawa dampak yang luar biasa di dalam doa-doanya. Baru di hati saudara, Tuhan sudah jawab. Baru berpikir tentang satu kebutuhan, Tuhan sudah menjawabnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Dan sebelum tidur saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu Saudara, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin dari Indonesia Timur, Tengah sampai Indonesia Barat. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh berakar di dalam hatinya. Sehingga dia akan dituntun dan disertai oleh Roh Kudus. Sehingga dia berikan kemampuan untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah pencipta langit dan bumi yang senantiasa ada bersama-sama dengannya dan selalu mendengar apa yang dinaikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan malam hari ini hamba berdoa untuk umat Tuhan di seluruh bangsa ini ya Tuhan, yang sementara mengikuti acara doa malam hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus ada di setiap rumah-rumah tangga. Amin. Tuhan Yesus sementara melawat mereka. Ya. Tuhan Yesus sementara memberikan ketenangan atas kehidupan mereka. Amin. Tuhan Yesus sementara mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Amin. Tuhan Yesus sementara menyembuhkan yang sakit. Amin. Tuhan Yesus sementara menghibur yang susah. Tuhan Yesus sementara memberikan pengharapan kepada yang kehilangan pengharapan. Amin. Oleh sebab itu Bapa di sorga, Ya. lingkupi umat-Mu ya Tuhan. Ya. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun lingkupi mereka semuanya. Seperti Tuhan melingkupi umat-Mu ya Tuhan. Pelihara mereka juga ya Tuhan. Amin. Seperti Tuhan pelihara kami. Amin. Malam hari ini semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mereka tidak pernah ragu lagi ya Tuhan tentang doa-doa mereka di hadapan hadirat-Mu. Karena Dikau adalah sumber jawaban itu atas umat-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan adalah sumber jawaban atas mereka ya Bapa. Amin. Amin. Kami percaya jawaban itu ada di tangan-Mu ya Tuhan. Ya Aba ya Bapa. Amin. Jawaban itu ada padamu ya Roh Kudus. Amin. Bimbinglah umat-Mu ya Tuhan. Yang saat ini khawatir. Tuhan sementara berikan keteguhan di dalam hatinya. Ya. Amin. Sehingga dia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan. Kembali dia semangat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan. Untuk percaya akan firman-Mu. Amin. Malam hari ini mereka sementara dilawat semuanya ya Tuhan. Ya. Amin. Semua dilawat oleh tangan Tuhan yang dahsyat itu. Tangan Tuhan yang hebat itu sementara melawat mereka. Yang sudah mendengar firman Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Sehingga mereka pasti berbuah. Ya. Amin. Ada yang 30 kali lipat ganda. Ada yang 60 kali lipat ganda. Bahkan ada yang 100 kali lipat ganda. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini adalah malam di mana Tuhan berjaga-jaga atas umat-Mu. Yes. Pelihara dan lindungi mereka ya Aba ya Bapa. Amin. Mereka ada di tangan Tuhan. Oh yes Tuhan. Yes. Mereka ada di tangan yang menciptakan langit dan bumi dan Yes. segala isinya. Amin. Tangan yang sementara merawat mereka yang sakit. Iya. Tangan yang sementara mereka melawat mereka yang khawatir, bimbang, Iya. cemas dan ragu. Amin. Penghiburan-Mu sempurna bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Dan kami percaya di setiap rumah-rumah ada puji-pujian. Bahkan di jalan-jalan pun ada tari-tarian bagi kemuliaan Tuhan. Yes. Karena perkara ajaib Tuhan sementara lakukan atas Amin. bangsa kami. Amin.
Terpuji-pujilah firman-Mu yang maha dahsyat ini ya Tuhan. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sangat mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yunus Samuel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua, Bapak Ibu Saudara di rumah diberkati saudara ya. Oleh hadirat Tuhan, diperlengkapi lagi oleh firman Tuhan. Dan saya percaya kita tangkap sesuatu yang berbeda malam hari ini. Kita boleh diubahkan Tuhan. Kita boleh dikuatkan, diberikan penghiburan oleh Tuhan. Kita gak perlu takut dengan keadaan yang terjadi sekarang saudara. Karena orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan jamin segala sesuatu yang kita perlu. Penghiburan, kekuatan yang baru, bahkan berkat-berkat ilahi yang dari Tuhan cerahkan. Dan Tuhan jamin atas kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan selesai beberapa saat lagi. Namun jangan lupa minggu depan kita akan melakukan ibadah doa breakthrough worship secara live streaming. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa kembali bergabung bersama dengan kami di fanpage kami yaitu House of Prayer, House of Sacrifice Prayer Garden di Facebook. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara juga boleh ikut men-sharekan ketika video ini berlangsung Bapak Ibu Saudara ya. Atau ketika kami memberikan pengumumannya di fanpage kami. Bapak Ibu Saudara boleh share ke grup-grup yang ada di baik di WhatsApp maupun juga di seluruh media sosial yang ada pada Bapak Ibu Saudara. Jadi biar semuanya juga diberkati saudara ya, oleh hadirat Tuhan dan oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, minggu depan kita akan bertemu kembali Bapak Ibu Saudara, tepatnya pada tanggal 13 Juli kita akan bertemu kembali pukul 7 malam sampai pukul 8.30 malam. Jadi jangan lupa kita akan jumpa lagi besok minggu depan di tempat dan waktu yang sama. Mari kita berdoa, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepada hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Yunus Samuel yang telah membagikan isi hati-Mu kepada kami. Kami boleh dihibur. Kami boleh dikuatkan, kami didoakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kami terima hari ini. Terima kasih buat penghiburan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, jawaban-Mu bagi kami. Kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Rumah tangganya, keluarganya, bahkan pelayanannya juga Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan dia. Engkau berkati dia Tuhan. Di dalam segala hal yang baik yang telah Kau sediakan bagi dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat umat-Mu yang telah memberikan waktunya ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Diperlengkapi ya Tuhan Yesus oleh kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan. Engkau mampu membawa mereka ya Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi yang Kau sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Dengan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan semuanya angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tidurlah di dalam berkat Tuhan. Pertolongan daripada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpah-limpah di dalam hidupnya. Bahkan tuntunan yang maha dahsyat daripada Allah Roh Kudus memberkati umat Tuhan, memberkati Bapak Ibu Saudara. Mulai dari saat malam hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Amin. Amin. Sampai jumpa di minggu depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.